Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji guru PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rocky Prukumana SPD, mahasiswa PPG guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404113586. Saya adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Darul Asikin, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi sumbangsi besar ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Saran dan kritik membangun dari Bapak Ibu dosen penguji sangat saya harapkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Nah, untuk memulai pelajaran materi pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Istiadat. Siap. Doaan. Terima kasih sudah berdoa ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kelancaran, kesehatan dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut, Bapak akan absen dulu ya. Adrian Malik. Adrian Malik, sehat Adrian? Aljan. Aljan Arlin. Arlin ada? Sakit. Kenapa Arlin? Ada temannya sakit apa Arlin? Sakit ya? Ya, dalam sehat. Siapa lagi? Siti Balkis. Ada Siti Balkis? Ada? Ya, alhamdulillah dalam sehat. Siapa lagi? Siti Balkis. Ada Siti Balkis? Ada? Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu ya, yang telah memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ya, ilmu pengetahuan dunia sampai sekarang ya. Nah, mereka itu ilmuwan-ilmuwan muslim seperti ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Biruni. Nah, mereka itu orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu ya, berpikir kritis, dan juga mereka itu orang-orang yang taat patuh kepada perintah Allah, atau orang-orang yang memegang keimanan yang kuat ya. Nah, jadi Bapak harapkan ya nanti kita belajar bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu telah memberi contoh ya. Kita tidak langsung memberi contoh, kita bisa meneladani dari contoh-contoh para ilmuwan muslim yang terdahulu ya, yang tadi Bapak sebutkan. Jadi jadilah kalian generasi-generasi muda yang
berpikiran maju, ya. Berpikiran maju, mencintai ilmu, dan jadilah pelajar-pelajar atau generasi muda yang bertakwa. Nah, selain Fatimiyah juga ada satu lagi di dinasti, ya. Dinasti sebelum dinasti Ayyubiyah, yaitu dinasti apa? Dinasti Abbasiyah. Betul tidak? Betul. Ya, jadi selain dinasti Fatimiyah ada juga dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang Bapak ngecat lagi ya, pertanyaan lagi. Siapa khalifah dari dinasti Abbasiyah yang mengakui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu khalifah di Mesir? Ilham? Al-Mu'tadi, ya, betul tidak? Di Abbasiyah itu khalifah. Nah, Salahuddin, maka jadi masuk ke materi yang baru. Terus ya. Nah, untuk biar lebih semangat, coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua, silakan berdiri. Nah, coba Bapak ini biar lebih semangat ya. Ini masih pagi ya. Biar lebih fokus, lebih semangat, Bapak cek ya, Bapak tes dulu. Siap, sikap semangat ya, sikap siap. Tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Perhatikan ya, Bapak harapkan kalian bisa, yang pertama bisa menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah ya. Jadi yang pertama apa? Menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Itu yang pertama ya, tujuan pembelajaran pagi hari ini. Terus yang kedua, diharapkan bisa mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Ini. Jadi yang kedua, maka harapkan kalian itu bisa mengidentifikasi ya. Apa mengidentifikasi? Bisa mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dinasti Daulah Ayyubiyah. Nah, untuk yang ketiga, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu menjelaskan kontribusi mereka dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ya. Jadi jelas ya, untuk tujuan pembelajaran menayangkan video, kalian simak baik-baik ya, video tentang latar belakang berdirinya Ayyubiyah dan juga sejarah tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Dan nanti setelah selesai nonton video, nanti Bapak akan bentuk kelompok ya, kelompok kecil. Nanti udah Bapak persiapkan ya kelompoknya. Siap, paham? Sekarang dengan penayangan video tentang latar belakang Daulah Ayyubiyah dan juga tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Bismillah ya, kita masuk penayangan. Menggantikan Asaduddin Syukur. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Ayyubiyah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Imam As-Sumrawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu di Panah dan Fakih. Panah artinya akhir dari perjalanan menuju Allah. Menyaksikan tayangan video tentang latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Tadi kan ditayangkan ya, jelaskan ada prosesnya. Sebelum itu ada dinasti apa? Dinasti Fatimiyah. Sebelum Ayyubiyah berdiri itu ada Fatimiyah dulu. Yang tadi yang sebelumnya kita bahas bareng ya, yang tadi di awal, bahwa sebelum dinasti Ayyubiyah itu ada dinasti Fatimiyah. Itu wali kotanya itu siapa tadi? Al-Adid ya. Nah, setelah itu masuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sebelumnya juga ada satu lagi daulah, yaitu Daulah Abbasiyah. Sama Abbasiyah juga mengalami pada ini sudah dijelaskan kerusuhannya apa saja, faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah. Ini Bapak bagi dalam kelompok kecil ya. Nanti Bapak bagi itu menjadi kelompok kecil, di Bapak buat jadi 5 kelompok ya. Ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nanti Bapak kasihkan artikelnya ya tentang Daulah Ayyubiyah.
Silakan nanti ada apa kelompok untuk mempresentasikannya. Paham ya? Sekarang Bapak panggil dulu ketua-ketuanya untuk mengambil ininya ya, ketika atau yang pertama kelompok 1 Nida, silakan ke depan Nida. Ambil dulu ini. Nida, ini Nida. Ini keluarga. Ini dua untuk nanti didiskusikan ya. Di sini udah Bapak ini pertanyaan nggak ada ya. Udah, terus apa lagi? Oh ini materi. Jadi dipelajari di sini ya. Ini ini kalkulasinya juga. Nah ini kelompok 1, kelompok 3 yaitu Abu Bakar. Muhammad Ijaz, silakan Muhammad Ijaz ke depan, ambil ini dulu. Muhammad Ijaz, kelompok 3 Abu Bakar. Silakan ke depan. Muhammad Ijaz. Silakan ya, ini untuk bahan diskusinya ya. Ini buat diisi ya pertanyaan selanjutnya. Ini bahannya. Ini akhirnya jadi nanti materi sini ya. Nah, ini ada ya. Ini dipelajari dulu nanti jawab ininya di sini ya. Misalnya pertanyaan di sini. Siapa lagi yang lainnya ada? Mana yang belum Bapak ini? Ada pertanyaan lagi? Udah semua beres? Udah siap? Ya, udah paham ya? Udah semuanya? Hasil diskusi. Silakan kelompok 1 Nida ke depan, kelompok Siti Fatimah ya. Coba diperhatikan ya apa hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nida. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan sumbangsih besar umat muslim pada masa dakwah Aisyah. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, tokoh ilmuwan yang paling kami kagumi adalah As-Suhrawardi Al-Makhluk. Kontribusi nyata dalam membangun peradaban Islam adalah mengembangkan filsafat iluminasi atau hikmah al-isyraq yang mengajarkan bahwa pengetahuan sejati datang dari cahaya akal dan nur ilahi. Nilai-nilai yang kita bisa teladani dari mereka adalah keberanian berpikir kritis, semangat mencari kebenaran, dan keteguhan dalam mempertahankan pandangan ilmiah meskipun mendapat tekanan. Nah, buat kelompok 1. Silakan dari laki-laki ya, perwakilan dari laki-laki. Silakan Ijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar akan menjalankan sumbangsih besar umat muslim pada masa dakwah Aisyah. Tokoh yang dikagumi Al-Qurafi karena kepakarannya di bidang fikih dan ilmu kalam yang sangat mendalam serta sikap moderatnya dalam beragama. Terus apa lagi? Hasilnya? Ia menulis banyak karya penting seperti Al-Qur'an dan Al-Anwar. Nilai-nilai yang bisa dipelajari dari seorang al-Qarafi apa? Kedisiplinan iman, Kedisiplinan. Terus apa lagi? kecintaan terhadap ilmu, Kecintaan terhadap ilmu. Apa lagi? dan kemampuan menyeimbangkan akal dan wahyu. Kemampuan untuk menyeimbangkan akal dan wahyu atau firman. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bersihkan kelompoknya, presentasi kelompoknya. Beri aplaus dulu. Masih semangat? Masih semangat? Masih. 4 2 kali. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua.
terima kasih pada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pagi hari ini, ada pertanyaan nggak? Yang berharga ya dari ketiga tokoh ilmuwan Muslim itu, menurut Nida akan semakin apa? Nida akan semakin apa? Akan semakin belajar tekun, apalagi? Belajar keikhlasan, apalagi? Nah, dan kecintaan terhadap ilmu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, itu pelajaran berharga ya yang lainnya. Coba itu siapa Raihan apa? Pelajaran berharga untuk ketiga tokoh muslim tersebut apa? Buat Raihan apa? Raihan akan semakin apa? Coba. Nah, akan semakin semangat dalam belajar ya. Karena Raihan mengagumi tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Karena yang tiga itu baik Asy-Syurawardi, baik Al-Qarafi, baik Al-Adib, mereka itu orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, yang gigih dalam belajar. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Mulai dari kita belajar tadi menganalisis dari mulai sejarah latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Terus kita mengenali tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah dan juga kontribusinya ya. Khalifahnya ya. Yang pada waktu itu khalifahnya siapa? Al-Adid ya. Jadi dinasti Fatimiyah, khalifahnya Al-Adid tumbang atau berakhir, maka muncullah dinasti Ayyubiyah. Itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Nah, pada masa Ayyubiyah ini siapa saja tokoh-tokoh ilmu muslim pada masa Daulah Ayyubiyah yang tadi kita pelajari? Yang pertama ada Asy-Syurawardi, yang kedua ada Ibnu Al-Adib ya. Yang ketiga ada Al-Qarafi. Yang pertama itu Asy-Syurawardi, yaitu dia itu seorang filsuf Islam ya. Nah, kontribusinya apa? Ini menjadi orang yang berpengaruh ya filsafatnya itu dalam perkembangan filsafat. Terus siapa? Ibnu Al-Adim. Ibnu Al-Adim itu sejarawan Aleppo. Itu mencatat ya sejarah Aleppo ya. Baik di bidang mulai di bidang sosial, budaya, bahkan politik. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu ada siapa? Al-Qarafi. Nah, ini ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah yang ahli dalam bidang ilmu agama. Nah, Al-Qarafi ini tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum ya. Jadi Al-Qarafi sangat mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, itu ya, tiga berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dan Bapak harapkan kalian itu menjadi generasi-generasi yang bersemangat ya mencari ilmu ya. Bersemangat mencari ilmu, terus mencintai ilmu, apalagi mencintai ilmu, dan juga jadilah generasi-generasi yang bertakwa seperti ilmuwan tadi. Hari ini pembelajaran pagi hari ini Bapak cukupkan ya. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan dipimpin dulu Pak ya. Istiadat siap doaan Alhamdulillah ya, pembelajaran pagi hari ini kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk minggu depan di Ibnu Al-Adib dan Al-Qarafi. Nah, tugas untuk minggu depan kalian itu mencatat biografi sejarawan ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Setelah itu kalian catat, nanti kita kumpulkan di minggu berikutnya. Ya, paham ya? Jadi tugas itu ya untuk pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi pada kalian sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini kita dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil ilmunya dari
ketiga tokoh ilmuwan tersebut. Ucapan terima kasih pada kalian semua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam